Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang soleh dan cerdas. Hari ini kita kembali akan belajar tematik. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan sosial, yaitu sumber daya alam, bersama Ibu Guru kelas 4, ada Ibu Yuni, Ibu Erni, dan juga Ibu Suci. Sumber daya alam, kita bisa lihat di gambar bahwa Indonesia itu memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, baik di darat maupun di air. Nah, apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam ini ada jenis-jenisnya. Yang pertama, berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam itu dibagi menjadi dua. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jenis yang kedua yaitu berdasarkan jenisnya. Dibagi juga menjadi dua. Ada sumber daya alam hayati dan ada sumber daya alam non-hayati. Nah, sekarang sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Yang pertama, non-hayati. Apa itu sumber daya alam non-hayati? Sumber daya alam non-hayati itu adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya saja ada sinar matahari, udara, air, dan tanah. Sedangkan yang kedua, sumber daya alam hayati, dia berasal dari makhluk hidup. Contohnya hewan dan tumbuhan. Nah, sekarang sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibagi juga menjadi dua ya. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang kedua sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Artinya sumber daya alamnya tersedia di alam dan dapat dikelola untuk diperbanyak jumlahnya. Artinya dapat dikembangbiakan ya. Kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, jumlahnya sangat terbatas di alam ini dan juga tidak dapat diperbanyak jumlahnya. Kenapa? Karena terbentuknya saja sangat lama, bisa mencapai ribuan tahun lamanya. Ini adalah contoh-contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ada hewan, misalkan sapi. Ada tumbuhan, misalkan tumbuhan jagung. Ada air, ada tanah, sinar matahari, dan juga ada angin. Nah, hewan dan tumbuhan ini bisa kita kembangbiakan ya. Sedangkan air, tanah, angin, dan sinar matahari ini jumlahnya tidak terbatas. Sangat banyak dan disediakan oleh alam kita. Nah, sekarang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya saja ada barang tambang, minyak bumi, emas, dan juga batu bara. Nah, minyak bumi dan batu bara ini terbentuknya sangat lama. Kenapa? Karena berasal dari fosil-fosil yang tentunya terbentuk selama ribuan tahun lamanya. Sedangkan barang tambang dan emas itu jumlahnya sangat terbatas yang berada di alam kita. Contoh pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Tentunya banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil dari sumber daya alam ya. Contoh yang pertama, hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan ini biasanya kita gunakan
sebagai sumber makanan tentunya. Kemudian hewan juga biasanya kita gunakan untuk membajak sawah. Contohnya aja hewan kerbau atau untuk menarik delman. Contohnya hewan kuda. Tumbuhan juga ini sangat bermanfaat, misalkan untuk obat-obatan dan juga sebagai bumbu masakan. Tentunya untuk penyedap rasa ya, buat masakan kita agar tidak hambar. Kalau untuk obat-obatan banyak sekali bawang merah, misalkan dia adalah obat untuk masuk angin. Yang kedua air, wah tentunya kalau air sangat bermanfaat dari kita semua. Dari mulai untuk kita minum, mandi, mengairi sawah ataupun sebagai sumber tenaga listrik PLTA. Yang ketiga, udara. Udara juga sangat bermanfaat bagi manusia. Salah satunya paling kita butuhkan adalah untuk bernafas. Yang keempat adalah tanah. Wah, kalau tanah ini banyak kita manfaatkan untuk bercocok tanam ya. Bisa menanam cabai, bisa menanam bawang ataupun pohon-pohon buah yang lainnya, ataupun untuk tempat tinggal kita tentunya. Dibangun rumah, kita bertempat tinggal. Yang kelima adalah matahari. Matahari juga kita gunakan untuk menjemur pakaian kita setiap hari yang sudah dicuci tentunya. Yang kedua, misalkan kita gunakan untuk mengeringkan ikan asin. Biasanya nih para nelayan di daerah pantai ataupun untuk membuat garam. Garam dari air laut kita panaskan dengan sinar matahari. Dan juga sebagai sumber tenaga listrik dengan penggunaan alat panel surya. Sekarang pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Bahkan yang pertama adalah minyak bumi. Minyak bumi ini biasanya digunakan untuk bahan bakar kendaraan kita, baik motor, mobil, ataupun kendaraan yang lainnya seperti truk dan lain sebagainya. Atau juga sumber gas cair seperti LPG, gas yang ada di dapur kita gunakan untuk memasak. Yang kedua, emas. Emas adalah salah satu bahan untuk membuat perhiasan, mau gelang, mau kalung, cincin, dan lain sebagainya. Besi, oke, besi juga banyak kita manfaatkan sebagai kerangka kendaraan karena sifatnya yang kuat besinya, jadi kendaraan kita pun kuat jika kita kendarai. Yang kedua juga untuk membuat alat berumah tangga ataupun bahan-bahan konstruksi bangunan. Nah, karena sumber daya alam itu sangat melimpah, maka kewajiban kita itu dapat memanfaatkannya sebaik mungkin, mengolahnya juga dengan bijak dan tidak berlebihan, sesuai kebutuhan saja ketika kita menggunakannya. Tidak boros ya. Sekian dan terima kasih untuk penjelasan dari Ibu Guru tentang tematik mata pelajaran IPS tentang sumber daya alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.